Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat, serta lawan bicara sekalian yang saya sangat hormati. Perkenalkan, nama saya Firawati Musafa dari SMA Negeri 1 Limboto. Selaku pembicara pertama dari tim oposisi akan mengelaborasi mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa tes uji kelayakan anak adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar. Dewan Juri yang terhormat, menurut Tamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam keluarga atau tugas rumah tangga. Dewan Juri yang terhormat, orang tua bukan saja memiliki tanggung jawab dalam mengurus keluarga, tetapi bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya agar dapat memiliki sikap yang mungkin dapat berdampak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dewan Juri yang terhormat, orang tua juga adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya, sejak dini masih kecil hingga dewasa. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan sekali lagi bahwa Dewan ini tidak harus mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Mengapa? Yang pertama adalah anak akan diasuh bagaimana orang tua mendidik mereka. Anak diasuh bagaimana orang tua mendidik mereka sesuai dengan cara yang mungkin berbeda-beda. Yang kedua adalah orang tua mempunyai cara dan peran tersendiri bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Dewan Juri yang terhormat, orang tua mempunyai cara yang mungkin berbeda-beda bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan perkembangan maupun sesuai dengan zamannya sendiri. Orang tua mungkin berpikir bahwa dengan mendidik anak mereka itu dapat berpengaruh dengan anak tersebut. Tetapi ketika kita mempunyai cara mendidik anak tersendiri, kita harus berpikir bahwa yang kita didik ini dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah itu akan berdampak baik bagi diri mereka sendiri atau tidak? Yang ketiga adalah orang tua mampu dan bisa memiliki suatu tindakan atau perilaku yang mungkin berbeda-beda dengan orang lain tanpa adanya suatu tes kelayakan anak. Mereka sebagai orang tua mempunyai cara mereka tersendiri. Jadi mereka dapat bertanggung jawab untuk mendidik anak mereka yang mungkin dengan cara mereka sendiri sesuai dengan perkembangannya tanpa adanya suatu paksaan atau tanpa adanya suatu patokan dalam tes yang dilakukan untuk mengikuti tes kelayakan anak sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, dari tim pemerintah hanya menjelaskan bahwa Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Tetapi dari tim pemerintah tidak menjelaskan bagaimana tes uji kelayakan anak yang seperti apa. Dewan Juri yang terhormat, dari pemerintah juga mengatakan bahwa ketika tidak dilakukan uji dapat memiliki pola asuh. Ketika tidak dilakukan uji tes kelayakan anak dapat memiliki pola asuh yang kasar. Tetapi apakah dengan dilakukan tes uji tersebut, apakah itu dapat sepenuhnya dapat berdampak baik pada anak tersebut? Dewan Juri yang terhormat, bagaimana ketika orang tua ditekan oleh pasangan untuk memiliki anak? Apakah dia akan dilakukan tes kelayakan anak? Dewan Juri yang terhormat, tes uji kelayakan anak pada orang tua tidak harus kita lakukan karena orang tua mempunyai sikap yang mungkin berbeda bagaimana mereka dapat mengasuh anak dan mungkin mereka memiliki sikap yang tidak harus sesuai dengan tes uji kelayakan anak. Dewan Juri yang terhormat, dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa tes uji kelayakan anak terhadap orang tua akan menjamin mereka akan dapat memberikan ajaran yang mungkin sesuai dengan tes kelayakan anak.
Dewan Juri yang terhormat, ketika anak diberikan dididik sesuai dengan tes kelayakan anak, itu pasti akan berpatok pada tes tersebut. Sedangkan sikap atau cara mengasuh sikap anak dan cara mengasuh orang tua itu berbeda-beda sesuai dengan perkembangan maupun zamannya. Orang tua itu merupakan agen pertama yang dapat memberikan ajaran yang sesuai dengan perkembangan mereka. Jadi, kalau dididik sesuai tes kelayakan anak, itu tidak menjamin mereka akan betul-betul dapat menerapkan sikap yang mungkin sesuai dengan tes kelayakan anak, dan akan memberikan suatu dampak yang mungkin tidak monoton atau yang tidak spesifik. Dewan Juri yang terhormat, orang tua juga mempunyai cara mendidik yang berbeda-beda yang mungkin menurut orang tua tersebut itu adalah hal yang baik, tapi itu dapat bermanfaat untuk anak tersebut. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk dapat memberikan suatu pengajaran kepada anak. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik dan dengan anak. Yang kedua adalah senantiasa Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa manfaat ketika mengasuh anak sesuai dengan perkembangannya. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik dan dengan anak, senantiasa menjadi pendengar setiap mendengar keluh kesah mereka. Dan yang terakhir adalah memperhatikan pergaulan anak atau mengatur bagaimana anak berpikir dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, tes uji kelayakan anak itu tidak harus kita terapkan kepada orang tua, karena orang tua mempunyai cara tersendiri bagaimana mereka mendidik anak mereka. Sekali lagi saya menegaskan bahwa saya benar-benar tidak setuju dengan mosi dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.